Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Anang Wibowo. Saya dari UPBJJ Palangkaraya, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nah, di sini kita memiliki tugas yaitu untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Jadi ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan A, B, C. Yang A itu gajinya 5 juta, yang B gajinya 6.500.000, yang C gajinya 9.500.000. Jadi setiap golongan disimpan pada array. Nah, golongannya itu untuk karakternya A, B, C, dan nanti untuk arraynya 0, 1, 2. Untuk persen array lemburnya nanti kita buat 30, 32, hingga 38. Ini merupakan persenan dari keterangan berikut. Jadi contoh misalnya di lembur 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan, seperti itu. Nah, inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Nanti untuk input yang kita masukkan golongan terlebih dahulu, lalu nanti jam lemburnya. Setelah itu, outputnya nanti akan menampilkan penjumlahan dari gaji golongan plus gaji lemburnya ini. Itu totalnya nanti begitu. Oke, karena kita nanti menggunakan keyboard untuk sebagai inputnya, maka kita import dulu ya. Kita import dulu seperti tugas A2 kemarin, itu scannernya. Oke, lalu untuk nama main class-nya ini bebas, bisa digunakan karakter yang lain. Lalu di sini kita masukkan atau memulai codingnya. Jadi yang pertama itu kita akan memasukkan array gaji sesuai golongannya terlebih dahulu. Oke, integer ya untuk array. Di sini tanda kurungnya yang seperti tanda kotak ya. Lalu sama dengan untuk isinya itu sesuai dengan gaji yang tadi yang sudah diperintahkan untuk disimpan di array 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Berarti 5 juta dulu. Lalu 6.500.000 tadi ya. Lalu yang terakhir 9 juta. Oke, kurung kurawal titik koma. Setelah itu kita akan membuat array persentase lemburnya. Sama integer juga. Lalu kita ketik lembur. Nah, ini nilainya sesuai dengan perintah tadi. 0, untuk persentase ya. Persentasenya 30, 32, hingga 38. Ini dari 30 kelipatan penjumlahan 2 ya. Hingga nanti 38. Tadi 30, 32, 34, 36, terakhir 38. Tutup kurung kurawal, koma. Nah, jadi itu untuk menyimpan presentasi lembur berdasarkan jam lemburnya. Habis itu kita akan membuat objek scanner tadi ya, yang karena kan kita menggunakan import Java Util Scanner, maka kita akan membuat objeknya. Ini kita ketik dulu scanner, jadi huruf besar dulu lalu huruf kecil, new scanner system .in titik koma. Lalu kita akan menampilkan pesan untuk meminta inputan golongannya. Jadi seperti biasa, system out, lalu print ya, untuk menampilkan karakter seperti kalimat. Oke, kalimatnya ini
kalimatnya ini nanti terserah apa saja yang bisa kita masukkan. Yang penting dia berbentuk perintah. Jadi secara umum aja masukkan golongan A atau B atau C. Titik 2. Lalu setelah itu kita akan membuat input golongan agar bisa dimasukkan nanti dalam bentuk string ya. String golongan sama dengan scanner next line, next line. Lalu untuk golongan tadi kan A, B, C ya. Itu kan kemungkinan kita juga pada keyboard kan ada huruf besar dan huruf kecil. Ini agar dia bisa otomatis nanti menjadi huruf besar, maka kita buat dulu untuk di golongannya itu menjadi uppercase ya atau huruf besar. To uppercase. Nah, itu dia tadi. Menjadi huruf kapital ya. Oke. System out. Yang untuk sistem out yang ini kan tadi golongannya, maka kita akan minta untuk masukkan jam lemburnya sesuai dengan persentasenya tadi. Dia di berapa jam lemburnya. Tadi untuk perintahnya itu kan jam lemburnya ini, tapi ini merupakan persentase. Tetapi sebagai penentunya itu dia berapa jam lemburnya. Maka yang nanti kita input ini adalah angka jam lemburnya saja, bukan persentasenya. Jadi ini kita ketik, masukkan mungkin lama lembur ya, lama lemburnya berapa lama. Lama lembur, kalau kita masukkan lama lembur, artinya nanti dia sudah berapa lama lemburnya gitu kan. Nah, lalu kita akan input jam lembur yang dimasukkan dalam bentuk integer. Jam lembur sama dengan scanner, nanti dibaca hurufnya karena kita inputnya menggunakan keyboard ya. Next integer. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat indeksnya, yang dimana indeks ini variabel untuk menyimpan indeks golongan dalam array gaji. Jadi tadi kan untuk indeksnya itu 012. Nah ini gaji, ini nanti untuk gaji pada arraynya kan tadi 012 untuk perintahnya. Maka di sini kita ketik dulu di integer index sama dengan -1. Lalu kita akan mulai masuk ke perintah if. Ini untuk memeriksa golongannya yang dimasukkan dan menentukan indeks yang sesuai kita input, sesuai huruf dan angka nantinya. Tapi ini kita ke golongannya dulu. Jadi golongannya itu fokusnya ke huruf A, B, C ya. Karena kan golongannya ada 3, A, B, C gitu. If, jadi jika golongan equals, nah jika golongannya A, oh sorry, tanda petiknya salah. Dia ada di indeksnya itu indeks 0, karena ini tadi kalau A dia 0, sorry. Nah, dia kalau golongannya A, maka dia di indeks arraynya itu dia 0 ya. Lalu sorry. Ini ada yang kurang nih, kurang kurawal. Nah, oke, biar rapi kita pindahin dulu.
Nah, oke. Selanjutnya kan kita mau ke yang B. Nah, jika nanti tidak A, berarti kan dia akan memeriksa di B. Equals B, kurung kerawal, enter. Indeksnya kalau yang B tadi kan 1. Oke, lanjut. Jika tidak B, maka kita akan memeriksa di C. Equals C, kurung kerawal, indeksnya itu sama dengan 2. Oke. Lalu selanjutnya tentunya kalau misalnya tidak di antara A, B, C, mungkin ada sedikit typo, misalnya terketik huruf D, maka kita harus menampilkan pesan error atau pesan tidak validnya. Ini misalnya nanti diketikkan, maksudnya misalnya saya salah input, golongan hanya yang terdaftar ABC, ternyata ada yang mengetik huruf D atau E atau lebih dari ABC, maka kita harus membuat pesan errornya, pesan tidak valid gitu maksudnya. Jadi golongan tidak valid. Sorry, salah. Tanda petiknya belum dibuat tadi. Golongan tidak valid. Maka sistemnya itu akan kita buat keluar dari program untuk mengulang ya, untuk mengulang di input lagi sistem exit 0. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan variabel untuk menyimpan persentase lembur berdasarkan jam lembur yang dimasukkan sesuai yang jam lembur tadi 1 jam hingga ini lebih atau sama dengan 5, misalnya 6 jam. Berarti dia batasnya di 5 jam. Artinya kalau misalnya lewat dari 5 jam seperti 6 jam atau 7 jam dia tetap di 38% hitungannya. Nah, integer persen lembur 0. Oke. Kita masuk ke perintah if ya. Perintah if jadi untuk memeriksa jam lemburnya. Jam lembur apabila sama dengan 1. Ini satunya mau 1 jam ya. 1 jam. Maka dia pesan persen. Sorry banyak typo. Persen lemburnya itu sama dengan lembur di indeks 0 ya. Ini indeks 0 nih. Oke. Lalu diperiksa lagi. Misalnya ternyata dia tidak 1 jam. Maka jam lembur sama dengan 2 jam. Persen lemburnya itu sama dengan lembur satu. Sorry, ini salah tanda kurung. Kurung kerawal, enter. Jadi persen oh sorry, sudah. Oke.
Itu yang untuk jam ini untuk jam lembur. Misalnya dia jam lemburnya 2 jam. Maka persen lemburnya itu lembur indeksnya 1, lalu kita masuk ke pemeriksaan, misalnya dia ternyata tidak 2 jam, ternyata dia ada di 3 jam. Maka yang kita isi hampir sama untuk ketikan codingnya ya, seperti yang di atas. Persen lembur sama dengan lembur 2. Oh ya 2 benar. 2 lalu misalnya lembur selama 4 jam. Jadi kita ketik di sini 4% lembur persen lemburnya lembur tadi ini 2, berarti ini 3 karena dimulai dari 0 ya. 3. Oke. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, ini kalau misalnya lebih atau sama dengan 5 jam. 5. Oke, maka persen lemburnya itu di indeksnya 0, 1, 2, 3, berarti ini 4. Oke, tutup kurung kerawalnya pas. Nah, sama seperti halnya golongan tadi, kita juga akan memberikan pesan kalau misalnya yang di input tidak sesuai dengan angka ketentuan jam lemburnya. Misalnya ada yang mengetikkan angka 0 gitu kan, artinya itu kan tidak ada di daftar karena lembur itu dimulai dari 1 jam. Karena ini programnya kan untuk menghitung jumlah gaji ditambah lembur gitu. Jadi di sini kita akan membuat isi pesannya. Jam lembur tidak valid. Nah, misalnya dimasukkan angka 0 berarti kan tidak valid. Oh, sorry, untuk kalimat menggunakan tanda kutip ya. Oke. Titik koma lalu sistem typo dikit. Oke. Nah, ini untuk persen lembur sudah kita input ya. Maka selanjutnya kita akan memasukkan atau menghitung jumlah gaji lembur berdasarkan persentase yang kita sesuaikan tadi. Nah, persentasenya kan di sini tadi. Ini 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nanti kan 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ini kita buat dulu untuk penghitungannya ya. Penjumlahannya, sorry. Gaji lembur itu sama dengan, karena kita menggunakan indeks, gaji sesuai indeksnya. Ini kita buat rumusnya dulu ya. Dikali persen lembur dibagi 100, karena kan persen ya.
lalu double jumlah penghasilan itu sama dengan gaji jumlah penghasilan gaji indeks sesuai indeksnya di jumlah gaji lembur. Jadi nanti ini gajinya ditambah dari hasil gaji lembur ini. Jadi kita buat rumusnya dulu. Yang atas nih rumusnya, nanti setelah muncul hasilnya maka akan dijumlahkan gaji pokoknya dengan gaji lemburnya. Oke. Lalu kita membuat sistem untuk ininya, tampilan outputnya. Tampilan output dari penjumlahannya. Atau dari totalnya ya, total penjumlahannya. Jumlah penghasilan. Mungkin kan nanti seperti angka jutaan tuh kan nolnya banyak. Untuk menghindari error mungkin kita buat aja rumusnya untuk jumlah penghasilan dalam format mata uang ya dengan 2 angka desimal. Koma jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan. Oke. Nah, jadi ini untuk ketikan dari programnya kita coba run dulu. Nanti kalau ada error saya coba periksa ulang lagi ya satu persatu. Biasanya kalau error ini kalau nggak salah di penulisan besar kecil, di tanda titik koma atau di kurung kurawal. Kita coba aja dulu. Run away. Oke, ini kayaknya saya ada kesalahan di main class-nya ya. Oh iya, ada kesalahan di main class. Oke, ini saya coba perbaiki dulu main class-nya. Oke, jadi kita coba start dulu untuk melihat apakah ada error atau tidak ya. Oke, sebentar. Ada sedikit error ya di sini. Jadi ada main yang lain yang sedang berjalan. Saya coba periksa dulu ya. Oke, jadi sudah kita periksa ulang tadi untuk di mainnya ini ya. Di public class-nya ini. Jadi saya tadi ada sedikit kesalahan di project saya. Ini tadi ada sedikit error karena untuk projectnya tadi sebelumnya kan sudah saya coba nih. Jadi ada sedikit kedouble dengan perintah yang sebelumnya. Maksudnya itu dengan nama foldernya ya. Jadi foldernya masih nyangkut di folder yang lama. Jadi tadi saya ubah saja nama foldernya ini. Oke. Jadi ini langsung saja kita start. Nah, sebentar saya coba periksa dulu. Ini saya naikkan dulu ya supaya kelihatan di layar ya. Oke. Jadi masukkan golongan A, B, atau C. Kita ambil contoh aja yang misalnya gajinya sorry ini kayaknya ada sedikit kesalahan juga nih pada inputannya ya. Sorry ya, bentar ya. Ini bukan 9.500.000 tapi oh ya benar 9.500.000, sorry. Saya pikir 9 juta tadi. Oke. Tunggu saya periksa soal apakah saya yang typo ya. Benar 9.500.000. Nah, outputnya tadi nah ini. Oke, jadi golongannya kita coba di golongan yang paling banyak angkanya di 9.500.000 saja. Di 9.500.000 berarti itu dia ada di golongan C. Karena tadi kita sudah membuat perintahnya kalau misalnya dia huruf kecil otomatis menjadi huruf besar. Kita uji coba saja. Saya ketik huruf C kecil.
dia tetap terbaca ya. Lalu dia meminta masukkan jam lemburnya. Kita ambil jam lembur pertama yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah mungkin dia di jam lembur 3 jam dulu. 3 jam. Maka hasilnya ini 12 juta ya, 12 juta 730.000 untuk jumlah penghasilannya. Nah, ini kita coba hitung manual menggunakan kalkulator. Sebentar saya buka dulu kalkulatornya. Oke, sudah tertampil di layar. Kita coba, sebentar ini saya geser dulu. Nah, kita coba misalnya tadi kan dia golongan C. Golongan C itu gajinya 9.500.000. Lalu kita ambil tadi outputnya yang jam lemburnya 3 jam. Jam lembur 3 jam itu dia 34% ya. 34% berarti ini dikali 0,34. Nah, ini sesuai dengan rumus yang tadi kita buat. Gajinya dikali persen lemburnya. Lalu dibagi 100. Nah, karena kalau persen lemburnya itu kan angka 32. Nah, gitu. Karena dia persen maka kita bagi 100. Hasilnya 3.230.000 ditambah dengan gaji pokoknya itu 9.500.000. Hasilnya 12.730.000. Kita lihat, kita sesuaikan dengan output. Sebentar. Nah, kita sesuaikan dengan output. Ini sama ya. 12.730.000 seperti itu. Kita coba outputnya misalnya dia bekerja lebih dari 5 jam. Mungkin kita coba dia golongan A. Dia kerja kita anggap selama 7 jam. Maka dia tertampil ini di sini 6.900.000. Kita coba hitung manual juga dari kalkulator ya. Gaji yang golongan A itu gajinya tuh 5 juta. 5 juta. Tadi dia lembur selama 7 jam. Dikali, kalau nggak salah 0,38. Sebentar kita periksa dulu. Nah, 38%. Berarti dikali 0,38. 1.900.000 ditambah 5 juta. 6.900.000. Kita sesuaikan dengan output. Oke, 6.900.000. Jadi sesuai. Oke, jadi untuk kesimpulannya di sini karena kita menggunakan array, artinya kita akan simpan dulu untuk indeksnya itu sesuai dengan perintah yang tadi diminta, mulai dari 01 dan 012 itu sesuai dengan golongan yang diminta. Golongannya kan ABC. Nah, golongan ABC ini juga memiliki nilainya, nilai gajinya itu dia mulai dari 5 juta untuk golongan A, untuk golongan B gajinya 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Lemburnya juga sama, isi dari array-nya, maksudnya untuk indeksnya itu kita isi 30, 32, 34, 36, dan 38. Jadi untuk persen array lemburnya sesuai dengan perintah soal dari tugas 3 tersebut. Seperti itu. Jadi pada saat kita membuat untuk pengecekannya sesuai dengan apa yang ingin kita cari, mulai dari golongan hingga jam lembur, ketika sudah ketemu dengan angka yang kita input atau huruf yang kita input sesuai golongan, maka jangan lupa untuk membuat rumus perhitungannya. Yang pertama kita hitung dulu setelah gaji dikali persen lembur itu berapa dapatnya, lalu gaji lemburnya itu kita jumlahkan dengan gaji sesuai dengan golongannya. Ini indeks atau golongan ya. Seperti itu. Jadi sekian dulu untuk praktikum dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan dari saya atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena itu adalah kekurangan saya sebagai manusia karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak dosen Tuton, mohon koreksinya Pak apabila ada kesalahan dari saya. Dan saya tutup serta saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.